Selamat datang kembali di playlist ini. Kita memasuki bab 4 tentang analisis sinyal pada domain frekuensi. Ingat, kita punya pembahasan tentang sinyal waktu diskrit dan juga sinyal waktu kontinu ya. Kita akan mulai dulu tentang pembahasan tentang sinyal waktu kontinu. Jadi, video pertama ini mungkin akan sangat mirip dengan apa yang pernah kalian pelajari di mata kuliah Sinsis di semester 4 yang lalu. Jadi, pembahasan tentang sinyal pada domain frekuensi itu mencakup dua buah tema besar ya. Pertama tentang Fourier series dan yang kedua tentang Fourier transform. Fourier series ini berlaku untuk sinyal-sinyal yang periodik. Misalkan sinyal sinusoid, of course, sinyal segitiga, sinyal persegi, sinyal gergaji, dan seterusnya. Oke, periodik. Kalau Fourier transform, ini berlaku untuk sinyal-sinyal yang aperiodik. Atau lebih formalnya kita bilang dia itu berlaku untuk sinyal dengan energi terbatas. Nah, energi itu adalah, misalkan kita punya sinyal X ya. Energi itu sebanding dengan magnitude kuadratnya, X kuadrat gitu. Jadi kalau penjumlahan atau integral X kuadratnya itu nilainya berhingga ada nilainya, nah berarti dia berlaku nih transformasi Fourier. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama, Fourier series. Fourier series ini jadi kayak gini. Dari mata kuliah RE dulu kita udah pernah menyatakan sinyal-sinyal tadi ya, yang tadi ini dalam kombinasi linear dari sinusoid. Oke, jadi suatu sinyal periodik sembarang itu dapat dinyatakan sebagai penjumlahan komponen-komponen sinyal sinusoid. Jadi XT itu dulu kita udah bahas di RE sama dengan A0/2 tambah sigma K sama dengan 1 sampai hingga AK cos omega KT tambah BK sin omega KT. Oke. Ada bentuk lain yang lebih kompak untuk menyatakan hal ini. Mengingat kita tahu rumus Euler bahwa E pangkat J kotak sama dengan cos kotak ditambah J sin kotak, ya kan? Nah, berarti XT secara ekuivalen dapat kita nyatakan sebagai penjumlahan dari kompleks sinusoid E pangkat J omega 0 KT. Omega 0 KT. Dengan omega 0 itu sama dengan 2pi F0 ya. Ini periode fundamentalnya. Jadi omega 0 kali K ini atau omega K ini adalah F0 ini frekuensi fundamentalnya. Dengan omega 0 dikali K, yaitu omega K, ini adalah frekuensi sudut dari harmonisa-harmonisanya. Jadi harmonisa pertama, harmonisa kedua, dan seterusnya. Nah, dengan masing-masing komponen harmonisa ini punya bobot sendiri, punya bobot sebesar CK. Nah, ini kita jumlahkan untuk semua nilai K. Oke, dari minus hingga sampai hingga. Jadi, menyatakan XT sebagai kombinasi dari kompleks sinusoid ini adalah aktivitas sintesis. Oke? Sedangkan proses mencari berapa sih nilai CK-nya masing-masing itu adalah proses analisis. Jadi, analisis itu adalah proses mencari berapa nilai CK-nya. Nah, CK ini dapat kita peroleh dengan mengintegralkan sinyalnya dikali E pangkat minus J omega 0 KT terhadap waktu selama satu periode. Jadi dibagi periodenya juga. Ya, seperti ini. Jadi ini merupakan Fourier series ya. Jadi yang perlu diingat tuh cukup kotak yang kuning ini. Kalau udah ingat dua ini, sintesis dan analisis, semua permasalahan di bab ini terkait dengan Fourier series udah aman lah seharusnya. Nah, kemudian ada istilah lain nih yang namanya power density spectrum.
spektrum, power density spektrum. Spektrum kerapatan daya. Ingat bahwa untuk sebuah sinyal XT, energinya itu kan adalah ini ya, sebanding dengan XT kuadrat. Ya kan? Kalau daya itu kan adalah energi rata-rata. Berarti kita integralkan, oke? Ingat bahwa daya itu merupakan energi rata-rata, berarti kita integralkan selama satu periode, itu dibagi dengan periodenya. Nah, ini adalah perumusan dari daya. Kalau kita substitusikan nilai XT ini dari persamaan sintesis, kita dapat menyatakan PX sebagai sigma mutlak CK kuadrat gitu, untuk semua nilai K. Nah, kenapa mutlak? Mutlak di sini artinya magnitudo. Ingat bahwa CK ini adalah besaran yang kompleks sinusoid. Di integralnya aja ada J gitu kan. Berarti nanti CK ini punya magnitud dan punya sudut gitu. Nah, makanya kalau semua magnitudnya itu kita jumlahkan, kita peroleh power density spektrum. Seperti itu. Jadi apa sih power density spektrum? Power density spektrum itu kalau kita plot sumbu mendatarnya adalah K-nya dan sumbu tegaknya itu adalah PX-nya gitu. Atau CK-nya ya. Power density spektrum. CK kuadratnya. Nah, ini adalah power density spektrum. Jadi kita mencari nih perumusan nilai CK dengan menggunakan yang analisis. Lalu kita buat tabel. K-nya minus 3, CK-nya berapa, minus 2 CK-nya berapa, minus 1 CK-nya berapa, 0 berapa, 1 berapa, 2 berapa. Kita cari dalam bentuk tabel, kemudian kita buat plotnya gitu. Oh, kalau 0 dia ternyata nilainya 5, oke. Kalau minus 1 dia 4, ini 3, ini 2, ini 4, 3, 2. Oh, berarti 5, 4, 3, 2. Ini 4, 3, 2 gitu. Minus 1, minus 2, minus 3, 0, 1, 2, 3. Ya, berarti ini adalah power density spektrum ya. Nah, sebagai contoh ya, biar lebih terbayang, let's say kita punya sebuah sinyal yang periodik seperti ini. Sinyal yang gampang misalkan sinyal persegi ya. Sinyal persegi ini periodik. Dia tingginya A selama durasi tau, oke, dari minus tau per 2 sampai tau per 2, dan dia punya periode fundamental sebesar TP misalkan ya. TP. Oke. Berarti kalau kita ingin menyatakan XT sebagai penjumlahan dari kompleks sinusoid, kita harus cari dulu nih berapa nilai CK-nya gitu kan. Berarti kita coba cari dulu CK-nya dengan menggunakan rumus analisis. Tadi CK adalah seper periode integral selama satu periode dari XT E pangkat minus J omega 0 KT dt. Oh iya, tadi saya lupa bilang bahwa omega 0 kan 2pi F0 ya. F0 ini adalah seper periode ya, seper TP gitu. Nah, berarti kalau kita lihat dari gambarnya sini, XT ini kan punya nilai dari minus tau per 2 sampai tau per 2, sedangkan periodenya itu dari minus T sampai T. Oke? Jadi dibedakan ya antara durasi sinyal, ini namanya durasi sinyal, dengan periode sinyal. Nah, berarti ini adalah seper TP, integral minus tau per 2 sampai tau per 2, XT-nya dalam durasi tersebut dia nilainya A, E pangkat minus J omega 0 KT dt.
Ya, kita cepat aja. Berarti A per TP, kemudian integral E pangkat AX dx itu kan adalah seper mutlak A. Ya, seper A gitu ya. Seper mutlak A, E pangkat AX, ya tambah C gitu ya. Berarti kita punya ini adalah A per TP dikali seper minus J omega 0K E minus J omega 0K T dari minus tau per 2 sampai tau per 2. Atau kalau kita balik, ini sama dengan seper, ini jadi plus, ini jadi minus. Berarti A per TP J omega 0 kita tuliskan ya menjadi 2pi per TP kali K. Coret TP-nya. Lalu ini menjadi E pangkat J omega 0 K tau per 2. Ini dikurang E pangkat minus J omega 0 K tau per 2. Nah, dari perumusan Euler, tadi ya, ini di atas tadi aja deh. Nih, E pangkat J kotak sama dengan ini. Kita dapat nyatakan juga bahwa sin kotak itu sama dengan E pangkat J kotak dikurang E pangkat minus J kotak dibagi 2J. Oke, dibagi 2J. Berarti, perhatikan. Kita punya bentuk nih yang serupa. E pangkat J kotak dikurang E pangkat minus J kotak dibagi 2J. Ini 2J ini kan. Berarti ini bisa kita tuliskan sebagai A per pi K dikali sin kotak. Sin omega 0 K tau per 2. Nah, seperti itu. Atau kita tuliskan ya, omega 0 itu kan 2pi per TP ya. 2pi per TP. Berarti kalau dikali K tau per 2, ini kali K tau per 2. 2-nya coret, jadinya pi K tau per TP. Ini sama dengan A per pi K sin pi K tau per TP. Nah, seperti itu. Nah, ada yang namanya fungsi sinc ya. Sinc kotak itu definisinya adalah sin kotak per kotak. Nah, kita bisa munculkan nih bentuk sinc ini di sini. Berarti kita punya ini, kita munculkan tau per TP ya. Berarti di atas juga harus kita munculkan tau per TP. Berarti ini adalah A tau per TP dikali sinc pi K tau per TP. Ya, seperti ini. Seperti ini bentuk dari CK-nya. Nah, ya udah, berarti kalau mau menyatakan XT adalah sigma ya untuk semua nilai K, CK, E pangkat ini gitu. Kalau mau kita cari power dari sisi spektrumnya, ya udah kita hitung aja nih untuk nilai K-nya berapa, CK-nya berapa, CK kuadratnya berapa. Nanti kita buat tabel aja, kita dapatkan nilai-nilainya dari misalkan minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita dapat, ya udah kita buat aja plotnya gitu. Plotnya, sumbu mendatar K, sumbu tegaknya mutlak CK kuadrat. Gitu. Nanti dapat bentuknya kayak gimana. Ini hanya untuk mengilustrasikan ya tentang Fourier series. Next, kita bahas tentang Fourier transform. Oke, udah cukup lama nih Fourier series. Gak apa-apa, kita jadikan satu video. Yang kedua, kita membahas tentang Fourier transform. Fourier transform seperti saya bilang, ini berlaku untuk sinyal yang aperiodik atau sinyal yang energinya terbatas. Misalkan, ya, let's say
rektangular, udah gini doang. Atau misalkan ada sinyal bentuknya segitiga doang. Nah, ini kan sinyal yang dia aperiodik kan, dan energinya terbatas. Artinya kalau kita integralkan, ini let's say ini xt ya, ini t. Kalau kita integralkan xt kuadrat untuk semua nilai t, dia ini terbatas gitu, ada nilainya. Misalkan dapat nilainya 200 atau 22/7 gitu. Jadi nilainya konvergen. Nah, dia berlaku nih. Fourier transform. Artinya kita bisa nyari ekspresi xt dalam domain frekuensi gitu. Jadi Fourier transform ini mentransformasikan sinyal xt ke domain frekuensi xf gitu. Sama seperti sebelumnya, ada yang namanya sintesis, ada juga yang namanya analisis. Sintesis ini kan menyatakan xt sebagai apa gitu. Nah, xt kalau Fourier transform ini dia adalah integral minus tahingga sampai tahingga xf e pangkat j omega t df. Nah, dengan omega ini adalah 2πf ya. Jadi f sama nih. F di sini sama f di sini sama. Sedangkan analisis itu berarti kita mencari xf, dia bentuknya mirip. Ini xt, ini e pangkat minus j omega t dt. Nah, seperti itu. Ini adalah Fourier transform. Sebagai contoh ya, misalkan kita punya sinyal berdurasi terbatas sebagai berikut. Ini sinyal aperiodik nih. Set. Nah, ini dari minus tau per 2, ini sampai tau per 2, ini xt. Ini basically sinyal yang kayak soal di atas ya. Tapi kita ambil satu window doang. Gitu. Gimana nih sinyal yang kita ambil terbatas ini dalam domain frekuensi? Dalam domain frekuensi dia jadi seperti apa gitu kan? Jadinya xf. Nah, ini seperti apa? Ya udah, kita ikuti aja persamaannya. Analisis berarti kan? xf adalah integral minus tahingga sampai tahingga xt e pangkat minus j omega t dt. Berarti integral minus tau per 2 sampai tau per 2, ini nilainya A misalkan. A e minus j omega t dt. Berarti A per minus j omega e pangkat minus j omega t dari minus tau per 2 sampai tau per 2. Batasnya kita balik. Jadi kita punya A per j omega e pangkat j omega tau per 2 dikurang e pangkat minus j omega tau per 2. Nah, kita munculin 2j-nya. Ingat, ini adalah bentuk sin. Berarti kita punya 2a per omega sin omega tau per 2. Nah, ini adalah, atau kita nyatakan lagi ya, dengan omega adalah 2πf. Berarti xf-nya dapat kita tuliskan sebagai 2a per 2πf atau a per pf. A per pf sin 2π sin pf tau. Nah, seperti itu. Oke, untuk video kali ini kayak gitu dulu. Kita udah membahas tentang Fourier series dan Fourier transform untuk sinyal waktu kontinu. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.